Di akhir zaman ini banyak orang yang mengaku Islam, mengaku beriman. Tetapi pacaran membudaya di mana-mana. Mereka Islamnya hanya sebatas kulit luarannya saja. Bajunya diberindah sok Islami. Bahkan mereka sering berdebat tentang hijab, ya tentang kerudung, tetapi kelakuan naudzubillah min dzalik. Tapi anehnya jarang orang yang membahas tentang pacaran, jarang sekali. Dan jarang juga orang tua muslim muslimah sekarang ini yang mengingkari bahwa pacaran itu dosa. Minimal mengingkarilah. Kalau mereka tidak mengingkari bahwa pacaran itu dosa, lalu di manakah letak iman? Iman ini kemana? Oleh sebab itu minimal kita harus berusaha berjuang. Minimal kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita. Jangan sampai pacaran. Karena apa? Kalau kita membiarkan pacaran itu berarti kita mensetujui, kita membenarkan bahwa pacaran itu benar, tidak dosa. Ini bahaya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, dan janganlah mendekati oleh kalian az-zina, pada zina. Mendekat saja enggak boleh, apalagi melakukan. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Innahu, sesungguhnya dia zina, kana, yaitu ada oleh dia zina, fahisyatan, yaitu perbuatan yang sangat keji. Zina itu sangat keji, menjijikkan. Wasa adan, yaitu seburuk-buruknya oleh dia zina, sabilan, berupa jalannya. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32 dihafalkan ya, terutama anak-anak muda muslim muslimah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi zina itu adalah perbuatan yang keji, menjijikkan, dan seburuk-buruknya jalan. Jangan didekati. Wa qala jalla dzikruh, dan telah berfirman oleh Allah Jalla yang maha agung, dzikruhu, oleh penyebutannya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu, bermula wanita yang zina. Jadi hampir seluruh ayat itu tentang kebaikan ya. Itu Allah mendahulukan yang muslim, yang laki-laki dulu. Contoh, muslimina wal muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mu'minina wal mu'minat, ya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang laki-laki sedekah dan perempuan sedekah, dan seterusnya. Adz-dzakirina wadz-dzakirat, laki-laki yang zikir dan perempuan yang zikir. Tapi kenapa masalah zina ini Allah mendahulukan yang perempuan dulu? Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu bermula perempuan yang zina, waz-zani dan laki-laki yang zina. Memang wanita ini yang paling sulit diatur. Mereka ini sok kadang-kadang enggak mau zina, enggak mau, tetapi hatinya wallahu a'lam bishawab. Makanya kita ini harus hati-hati ya. Karena apa? Tipu daya wanita itu Masya Allah di dalam Al-Quran dijelaskan, juga di dalam hadis dijelaskan. Oleh sebab itu hati-hatilah, waspada. Kita didik anak-anak perempuan kita, kita didik istri kita didik saudari-saudari kita, jangan berdekati zina. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang zina dan laki-laki yang zina, fajlidu, maka jilidlah, cambuklah, kulla wahidin, pada tiap-tiap seorang itu, baik yang laki-laki maupun perempuan, minhuma, dari keduanya, mi'ata jaldah, pada 100 cambukan. Ayo dicambuk. Wala ta'khudhukum, dan janganlah mengambilkum kepada kalian, bihima, pada keduanya, az-zaniyatu waz-zani, ra'fatun, oleh rasa belas kasihan, fi dinillahi, di dalam agama Allah. In kuntum, jika ada oleh kalian, tu'minuna, yaitu beriman oleh kalian, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Jadi janganlah rasa belas kasihan kita yang menghantui hati kita, yang mengekang hati kita, yang menyelimuti hati kita, sehingga kita lupa pada agama Allah, membiarkan anak-anaknya berpacaran, membiarkan saudari-saudarinya berpacaran, seolah-olah pacaran itu halal, sah. Astagfirullahaladzim. Allah SWT sudah menyindir kita, kita disindir. In kuntum tu'minuna billahi, jika ada oleh kalian tu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah,
Jadi kalau kalian itu beriman kepada Allah, ayo diingkari perbuatan-perbuatan yang menuju mendekatkan dirinya kepada pacaran, kepada zina. Ya, jadi makanya dipertanyakan imannya kemana kalau ada orang-orang yang pacaran sudah membudaya di mana-mana, tetapi enggak diingkari, minimal ingkar saja enggak, apalagi berusaha untuk menghilangkannya. Wal yashhad, dan hendaklah menyaksikan adzabahuma, pada penyiksaan keduanya, yaitu pencambukan keduanya, ta'ifatun, oleh sekumpulan orang, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Di dalam surat An-Nur ayat 2. Bahkan Allah SWT sudah memberikan syariat, kalau seandainya ada yang zina, yang ghairu muhson, yaitu yang belum pernah menikah sama sekali, mereka melakukan zina dengan disaksikan oleh 4 orang laki-laki, dengan menyaksikan harus masuknya ya dukhulud dzakar ila jul hasyafah fil farji, masuknya hasyafah di dalam farji, empat-empatnya harus melihat secara langsung, kalau enggak sah saksiannya. Ya, yang menyaksikan malah bisa dijilid, malah bisa ditakzir, dihukum kalau tidak benar. Jadi penyaksian perzinahan itu harus 4 orang laki-laki yang adil, 4 orang laki-laki yang adil. Kalau seandainya yang menyaksikan itu satu kampung perempuan semua, nggak sah. Jadi persaksian perempuan itu nggak sah dalam hal perzinahan. Bahkan satu negara menyaksikan semua bahwa si fulan dengan si fulan itu zina, tapi satu negara itu perempuan semua, nggak sah. Nah inilah Allah SWT memberikan syariat bagaimana wanita itu bulatnya luar biasa, sehingga persaksiannya walaupun satu negara, persaksian tentang perzinahan nggak akan sah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. La yazni, tidak akan berzina, azani, oleh orang yang berzina, hina yazni, tatkala melakukan perzinahan, wahwa, bermula dia dalam keadaan mukminun, yaitu orang yang beriman. Muttafaqun alaih. Jadi kalau orang itu masih punya iman, tidak akan berzina. Tidak akan berzina kalau masih punya iman, imannya masih melekat di dada. Tetapi kalau dia melakukan zina, itu imannya lari, terbang. Jadi di saat orang itu melakukan perzinahan, sebenarnya imannya lari dulu, lepas dari badannya. Kemudian setelah selesai zina, dia akan kembali lagi iman itu, tapi nangis, iman itu nangis, ya nangis, akan semakin tipis, akan semakin kering di dalam dada kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adam haddun minaz zina. Bagi setiap anak Adam ini memiliki bagian daripada zina. Fal ainani tazniyani, maka kedua mata yaitu berzina oleh kedua mata. Wa zinahuma an-nadharu, bermula zina kedua mata an-nadharu yaitu melihat. Wal yadani tazniyani, dan bermula kedua tangan tazniyani yaitu berzina oleh kedua tangan. Wa zinahuma al-batshu, bermula zina kedua tangan, al-batshu yaitu melambai-lambai atau menyentuh atau ngerayang-rayang. Warijlani, bermula dua kaki tazniyani yaitu berzina oleh dia arijlani. Wa zinahuma al-masyu, bermula zina kedua kaki adalah berjalan, melangkah. Wal famu, bermula mulut, yazni yaitu zina oleh dia mulut. Wa zinahu al-qublatu, bermula zinanya mulut, al-qublatu yaitu mencium. Wal qalbu yahummu aw yatamanna, sedangkan hati itu menginginkan atau berandai-andai. Jadi hati ini, hati yang menjadi setirnya ini. Ya, mereka hatinya ini berandai-andai atau menginginkan itu terjadi. Wa yusaddiqu dzalika al-farju, dan membenarkan hal dzalika pada itu al-farju oleh kemaluan. Ayukadzibu, atau mendustakan hal itu. Jadi kalau memandang, kemudian diresapi, diangen-angen, diandai-andai dan seterusnya, apakah hatinya membenarkan sehingga farjinya ikut bergerak, atau farjinya nggak mau sama sekali? Kalau farjinya nggak mau, alhamdulillah. Makanya orang yang imannya tebal ini bisa mengontrol emosinya, mengontrol syahwatnya. Ini adalah akhrajahu Ahmad fi Musnadi, nomor hadis 843, wal Bazzar fi Musnadi, nomor hadis 8943, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud nomor hadis 2153, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Man, bermula siapa saja, ra'a yang melihat oleh dia, man, minkum dari kalian, mungkaran pada suatu kemungkaran,
falyughayyir, maka hendaklah merubah oleh dia manhu pada dia kemungkaran biyadihi dengan tangannya. Artinya kalau dia memiliki kekuasaan seperti aparatur negara, memiliki kebijakan, maka gunakan kebijakannya, gunakan kekuasaannya untuk merubah kemungkaran tersebut. Fa illam yastati', lalu jika tidak mampu oleh dia man, fa bilisanihi, maka yaitu dengan lisannya. Ya minimal kita tegurlah, jangan pacaran, jangan mendekati pacaran, jangan mendekati zina, jangan prawedding, jangan foto-foto prawedding, itu belum halal bagimu, itu dosa. Mulut kita harus ngomong, fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Lalu jika tidak mampu oleh diaman dengan lisannya, fa biqalbihi, maka yaitu tetap dengan hatinya. Maksudnya bagaimana? Hatinya harus mengingkari bahwa pacaran itu dosa, pacaran itu haram. Wadzalika ad'aful imani. Wadzalika bermula itu ad'aful imani, yaitu selemah-lemahnya iman. Ini mengingkari kemungkaran, mengingkari kemaksiatan seperti pacaran, prawedding, diingkari dengan hati, itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini kalau mengingkari dalam hati. Lah masalahnya kalau hatinya tidak mengingkari bahwa seolah-olah pacaran itu halal, sah, ya biasa-biasa saja, tidak diingkari sama sekali dalam hatinya, ini imannya sudah pergi, imannya sudah nggak ada di dalam hati. Ya, naudzubillah min dzalik. Akhrajahu Muslimun an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an.